Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menghadiri kenduri akbar masyarakat Rempang Baru di lapangan Kompleks Buana Central Park, Kamis 12 Oktober 2023 malam. Dalam sambutannya, Sudirman Saad mengungkapkan pemerintah menyiapkan sejumlah pelatihan bagi masyarakat Rempang yang telah menempati hunian sementara. Sudirman mengatakan, pelatihan itu diberikan supaya masyarakat Rempang mempunyai keterampilan baru untuk meningkatkan kompetensi. Sudirman Saad menjelaskan, nantinya akan ada UKM Center yang akan didirikan di lokasi hunian sementara warga Rempang. Di lokasi itu akan diberikan pelatihan-pelatihan kegiatan produktif kepada ibu-ibu rumah tangga, seperti pelatihan menjahit hingga pelatihan memasak yang nantinya akan dipasarkan di lokasi hunian sementara. Di hadapan ratusan warga Rempang, anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, yang mewakili Kepala BP Batam HM Rudi mengatakan, pendidikan anak-anak juga dijamin untuk diterima di sekolah negeri terdekat dari lokasi hunian sementara. Begitu juga untuk yang telah menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK, akan diberikan pilihan melanjutkan kuliah ke Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah. Pesan dari Bapak Haji Muhammad Rudi, saya ingin menyapa terlebih dahulu beberapa tokoh atau pejabat. Saya tadi mendengar ada Pak Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Semoga beliau masih sekalian yang telah mendaftar untuk pindah. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya tentu menyampaikan juga terima kasih pada saudara-saudara kita yang belum mengambil keputusan. Kami dari BP Batam dan Pemko Batam akan terus meyakinkan, akan terus menyampaikan harapan-harapan baru bahwa sesungguhnya pemerintah sangat memperhatikan warga Pulau Rempang. Saya baru tadi pagi bahkan dipanggil ke Jakarta. Saya bersama Pak Kepala, kemudian juga deputi yang lain atau anggota yang lain. Kita dipanggil ke Jakarta untuk melaporkan apa perkembangan di Rempang saat ini. Kemudian saya juga diminta menyampaikan apa harapan-harapan warga di Pulau Rempang. Tim BP Batam yang di lapangan tadi sudah berkali-kali disebut, ada Pak Harlas, kemudian ada Pak Ilham. Ini memang dua ujung tombak BP Batam yang ditugaskan untuk hadir mendengarkan aspirasi ibu bapak sekalian dan memfasilitasi ibu bapak sekalian yang ingin segera hijrah. Selain Pak Ilham dan Pak Harlas, saya ingin memperkenalkan beberapa orang yang memang aktif juga di tengah ibu bapak sekalian, tetapi tidak terlalu dikenal namanya. Insya Allah, harapan-harapan warga. Yang pertama, apa yang sudah disampaikan oleh tim BP Batam dan Pemko Batam kepada Bapak Ibu sekalian mengenai hak-hak warga, itu insya Allah akan kita tunaikan semua. Kenapa? Karena semua hak-hak warga itu sudah masuk di dalam perencanaan BP Batam dan juga perencanaan pemerintah nasional. Jadi anggarannya sudah disiapkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah nasional juga menyampaikan komitmen bahwa nanti pembangunan di Pulau Rempang yang pertama akan memperoleh manfaatnya adalah warga Rempang sendiri. Jadi bayangkan ibu bapak sekalian, kalau proyek strategis nasional ini berjalan untuk 5 tahun ke depan, mulai tahun 2024
sampai 2029 itu akan ada serapan tenaga kerja 3.000 orang. Nah, kemarin saya diperintahkan dari Bapak-Bapak Ibu dari Kementerian Ekonomi dan Kementerian Investasi, prioritas pertama adalah anak-anak dari Rempang akan kita didik sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Kalau ada ingin belajar komputer, kita akan fasilitasi belajar komputer. Kalau ada yang mau melanjutkan sekolah tamatan SMA ke perguruan tinggi, akan difasilitasi, diberikan beasiswa. Demikian pula kalau ada yang mau langsung bekerja, jika ada yang mau langsung bekerja, maka itu akan dilatih singkat sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya ingin menjadi tenaga kerja di bidang industri kaca, itu akan di-training cepat. BP Batam dan Pemko Batam sudah kerjasama dengan Politeknik Batam, sudah bekerja sama dengan Haji Ali di Tanjung Pinang. Di sana semua akan kita training nanti, dilatih untuk kemudian masuk di industri yang akan berkembang di Rempang. Saya juga ingin menyampaikan bahwa rencana selanjutnya BP Batam dan Pemko Batam, nanti ibu bapak sekalian yang sudah pindah, misalnya di kawasan ini kami sudah ada 100 rumah yang sudah siap di kawasan ini, sudah siap untuk dihuni, dan nanti ibu-ibunya itu akan dibuatkan namanya UKM Center. Nanti ada tempat pelatihan di sini, ibu-ibunya akan di training, mungkin ada yang diajari menjahit, ada diajari membuat kuliner dan sebagainya. Dan di lokasi kita sekarang ini itu nanti akan dibuat pasar-pasar untuk memasarkan hasil kreasi ibu-ibu binaan UKM kita di sini nanti. Sehingga ibu-ibu selama berada di sini itu ada kegiatan produktifnya, menghasilkan. Kemudian bapak-bapaknya itu bisa sesuai dengan keinginan bapak-bapak, itu mulai akhir tahun ini kita mulai membangun kawasan pemukiman kembali. Kita mulai meratakan tanah, membangun jalan raya, membangun drainasenya. Itu perlu tenaga kerja bapak-bapak. Kalau ada yang berminat, itu langsung mendaftar Pak Ponco. Pak Ponco nanti jadi komandannya. Jadi bapaknya bisa bekerja bersama dengan BP Batam dan Pemko Batam untuk membangun kawasan baru. Sementara ibu-ibunya di sini dilatih, di training untuk mendapatkan keterampilan, dan produksinya itu langsung diserap dan dipasarkan di tempat ini. Jadi di tempat ini nanti akan ada pasar-pasar produk dari warga Rempang, dan itu akan didatangkan wisatawan dari seluruh Indonesia untuk datang ke sini untuk mengenal dan belajar bersama. Jadi ibu bapak sekalian dipindahkan ke lokasi ini bukan menjadi pengangguran, enggak. Akan dilatih semua. Kemudian anak-anak sekolah dipastikan, kalau dia SD dipastikan diterima semua di SD yang ada di dekat sini. Dan untuk sementara anak-anak ibu bapak sekalian yang pergi sekolah nanti akan dijemput pakai bis yang disiapkan oleh Pemko Batam. Jadi tidak akan terlantar. Sampai akhirnya nanti anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, sudah tahu alamat sekolahnya, ibu-ibunya sudah tahu juga jalan, mungkin sudah punya sepeda motor, bisa mengantar anak-anaknya sendiri. Jadi selama maksimum 12 bulan, ibu bapak di tempat sementara, insya Allah dalam 1 tahun itu akan banyak keterampilan, dan akan kita bentuk mungkin koperasi-koperasi nanti seperti usulan yang disampaikan oleh Pak Suherman waktu itu. Kita akan buat koperasi, dan begitu kawasan di Rempang sudah selesai,
maka usaha itu akan kita pindahkan juga ke sana bersama ibu bapak sekalian. Jadi sekali lagi, program atau proyek strategis nasional ini tidak akan menyengsarakan saudara-saudara kita di Rempang, tetapi sebaliknya akan memberikan harapan baru, akan memberikan kesempatan yang baru, sehingga anak cucu kita di masa depan dan sekarang ini semuanya akan bekerja, semuanya akan berpendapatan, sehingga insya Allah kesejahteraan keluarga kita akan semakin baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya tak bisa berpantun. Tadi Bu Yana sudah menyampaikan pantun banyak, tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, BP Batam, Pemko Batam selalu ada di hati BP Batam, dan selalu ada ibu bapak sekalian yang ada di Rempang. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Acara Kenduri Akbar Masyarakat Rempang Baru selain dihadiri ratusan warga Rempang, Kapolresta Barelang dan anggota DPRD Kepri, juga dihadiri Camat Galang dan musyawarah pimpinan sekecamatan Galang serta para lurah. Dalam sesi wawancara kepada awak media, didampingi Kepala Biro Humas dan Promosi BP Batam Arya Stuti Sirait, anggota bidang pengelolaan kawasan dan investasi BP Batam Sudirman Saad memaparkan realisasi dan progres PSN Rempang Eco City. Jadi pemerintah dan tentu saja seluruh warga tetap optimis akan kita selesaikan proyek strategis nasional ini. Dan hari ini kita sudah lihat antusiasme masyarakat yang sudah mendaftar dan menghadiri Kenduri Akbar malam hari ini. Jadi memang dinamika di lapangan masih terus dinamis, tetapi dengan acara malam ini kita berharap semakin sampailah berita baik itu kepada warga kita di Rempang. Kami pemerintah sudah juga mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Komunikasi kita ke warga bukan hanya sekedar menyampaikan hak-hak mereka, tetapi di tempat ini kita sudah siapkan dengan yang punya kawasan untuk menampung lebih dari kira-kira sekarang siap di sini ada 100 rumah, dan nanti warga yang pindah ke sini tidak hanya sekedar pindah, tetapi mereka akan dilatih. Ada UKM Center nanti akan kita dirikan di sini. Lalu ibu-ibu akan dilatih mengerjakan kegiatan-kegiatan produktif, misalnya mungkin menjahit atau memasak makanan kuliner, dan kemudian hasilnya akan dipasarkan di tempat ini juga. Jadi ada pos dari selain hak-hak yang sudah disampaikan selama ini, nanti juga ada program pemberdayaan yang akan kita lakukan. Demikian pula dalam masa di tempat pemukiman sementara, anak-anak kita itu akan sekolahnya dipastikan diterima di sekolah-sekolah negeri terdekat di sini. Yang sudah tamat akan kita training, kalau mereka mau langsung masuk kerja akan kita training program vokasi mungkin 1 bulan atau 2 bulan, setelah itu masuk dunia kerja. Kalau pas kebetulan mau lanjutkan sekolah dan diterima, kami sudah punya kerjasama dengan Umrah, atau kalau secara mandiri dia diterima di perguruan tinggi di Jawa, pemerintah akan mengusahakan ada beasiswa untuk kita. Bapak-bapaknya juga selama masa di lokasi sementara, dan ketika nanti mulai kita bangun kawasan baru, maka kita akan juga ajak untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dari proses itu. BP Batam juga punya komitmen, kita membangun infrastruktur banyak sekali di Kota Batam. Kita akan meminta mitra-mitra kita untuk menampung mereka di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saja, tahun depan itu kita akan membangun flyover, kita akan memperlebar lagi jalan, dan itu merupakan. Jadi komitmen pemerintah
selain hak-hak warga yang sudah kita sampaikan selama ini, kita akan memberi kesempatan baru memberdayakan mereka selama masa relokasi. Oke. Usai acara kenduri akbar masyarakat Rempang Baru, sejumlah warga Rempang berkesempatan bersilaturahmi dan berbincang bersama anggota bidang pengelolaan kawasan dan investasi BP Batam, Sudirman Saad, dan pejabat tinggi BP Batam lainnya. Azura Arnita, Muhammad Amin, Batam TV, melaporkan.